Oke, tes. Oke, udah masuk. Oke, baiklah. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Lupa aku sama-sama paginya. Jadi gini, aku mau buat kayak tutorial, tapi kita akan belajar sama-sama sih soal ini mengenai gimana sih cara buat database di terminal CMD gitu. Dan juga nanti kan aku mau kayak masa aku gak akan kasih kayak tips-tips kecil gitu, gimana sih cara cepetnya. Nah, sekalian tuh nanti aku mau kasih beberapa tips kecil sekaligus gimana sih coba supaya nanti lebih paham buat database database inilah. Nah, sebenarnya aku mau buat pembahasan soal 3 cara, tapi gara-gara mungkin yang ya pokoknya video selanjutnya aku kayak mau buat sistem CRUD gitu kan soal pakai database ini, tapi masih angan-angan gitu. Jadi mungkin sekarang aku mau bahas pakai 2 cara aja, yaitu menggunakan software exam, software Laragon, dan juga yang ketiga sebenarnya mungkin next time menggunakan PHP lah. Jadi gini, kita akan fokus ke bagian exam dan Laragon aja, karena kita akan buat di CMD. Itu di CMD dah, itu. Sama gini, seandainya kalian nih mau buat sama mempelajari soal data analis, kalian mungkin awal-awal usahakan pelajari dulu soal SQL, manipulasi data dan sebagainya gitu. Supaya nanti kayak, oh gini toh soal data analis ataupun yang berhubungan soal data gitu. Jadi kayak gak begitu kayak haho-haho nanti, supaya lebih terarah lah pokoknya. Kalau begitu supaya saya tidak terlalu banyak yapping, saya akan langsung ke pembahasannya lah. Tentunya kita akan membutuhkan softwarenya dulu. Kalian bisa, sebentar ini saya set. Nah, kalian bisa langsung download aja. Entah download some gitu. Nanti di browsernya akan muncul gini. Nah, terserah sesuai spesifikasi kalian. Lalu ada juga download Laragon. Gini. Dan nanti ya tinggal download aja. Oh ya, BTW saya kan pakai Laragon karena aku rasa Laragon itu lebih mudah aja dipelajari. Sama gak terlalu ribet juga kayak exam. Jadi ya kayak kalau kalian mau pakai Laragon silahkan. Kalian bisa ambil referensi dari video ini. Ataupun ya terserah sih, terserah kalian. Senyaman-nyaman kalian aja. Tapi kayaknya mungkin rata-rata industri gitu pakai exam. Pokoknya terserah kalian, senyaman kalian aja. Itu. Baik, kita mau bahas soal exam dulu deh. Exam dulu. Mungkin ya rata-rata orang itu kan pakai exam. Jadi aku bahas exam dulu deh. Gini, ada satu cara supaya kita kayak tidak perlu kayak CD titik-titik, CD lagi titik-titik, lalu CD exam gitu. Gak usah yang kayak gini. Kita itu kayak buang-buang waktu dengan gitu. Tapi juga nggak salah. Itu juga terlalu metode. Tapi ada satu cara yang lebih cepat menurutku. Kita tinggal ke direktori penyimpanan yang sudah kita install Laragonnya. Laragonnya, examnya maksudnya. Sorry. Nah, gara-gara aku download examnya itu di D, kita tinggal masuk ke folder exam di D, tergantung kalian mau nyimpen di mana. Lalu ke MySQL, ke bin. Udah, di sini aja cukup. Lalu ke bagian sini, kalian tulis CMD. Langsung di sini bisa. Langsung ke direktori bagian database ini. Udah gitu aja. Itu adalah cara cepat dariku supaya bisa langsung akses database di ExamPP. Cara akses database-nya gimana? Kita harus login dulu. Login nggak tuh? MySQL, username-nya root, dan passwordnya kosong. Enter.
Nah, ya elah, kocak. Oh iya, aku lupa. Mohon maaf. Aku belum aktifin examnya. Oke. Jangan lupa aktifin examnya. Astaga, sorry. Malah gak runtut ini. Ini. Jadi aku jelasin ulang. Yang pertama kalian download. Kedua kalian setup exam. Ketiga, kalian buka exam lalu nyalain. Keempat, kalian ke folder supaya lebih cepat ya. Ke folder. Kalian ke bagian penyimpanan exam kalian. Lalu di bagian atas ini kalian ketik CMD. Itu. Nah, ini bentar. Nah, gitu. Nah, karena examnya juga udah nyala, langsung udah ada CMD-nya juga, udah udah ke direktorkan ke apa ya? Pokoknya udah dialihkan ke bagian examnya. Kita tinggal masukkan aja kayak login di bagian PHP MyAdmin-nya sih. Tinggal MySQL, username-nya root, lalu passwordnya kosong. Enter. Sudah. Kita sudah masuk di database exam PP-nya. Lalu buat ngecek perbandingan ya. Buat ngecek perbandingan, aku mau coba masuk sih localhost php myadmin. Coba sih. Gini. Nah, gini. Kita bandingkan aja sebelah. Sorry ganggu ini. Coba sih bandingkan. Show databases. Titik koma. Ini buat show database yang memang kita punya. Apakah cocok? Nah, memang benar. Kita memang di database yang memang sesuai gitu kan. Itu. Kita fokus ke CMD dulu deh. Nah, gini. Kan udah tahu nih, kita udah benar di database-nya. Lalu gimana sih cara buat database baru gitu? Simple. Kita tinggal kayak create database. Nama database-nya apa? Contoh ke 1. Titik koma. Oh, nggak bisa ya kalau seandainya pakai min ya. Ya udah deh. Create databases. Contoh spasi 1. Titik koma. Nah, sudah. Kita cek show databases. Bukan titik. Titik koma. Apakah sudah muncul? Nah, sudah. Di contoh 1. Lalu gimana sih cara buat tabelnya? Gitu. Kan database nanti akan ada beberapa tabel yang di tabelnya itu akan dimuat beberapa hal. Nah, di sini gimana sih cara kita buat kayak tabel di dalam database-nya? Kita awal-awal harus akses database-nya dulu. Use nama contoh strip 1 titik koma. Nah, sudah masuk ke database-nya, kita tinggal buat aja database. Tabelnya maksudnya, ya Allah. Gini. Cara pertama buat kayak membuat tabelnya itu gini. Kita yang pertama itu create table. Nama tabelnya aku kasih siswa deh. Siswa. Lalu buka kurung. Set. Nah, kita akan kayak mengisi isi tabelnya itu di dalam kurung ini. Yang pertama itu kita buat primary key dulu deh. Pakai ID, lalu tipe datanya itu integer. Integer itu maksudnya kayak angka. Lalu supaya kayak auto diisi itu kita pakai auto increment kalau nggak salah. Lalu kasih keterangan primary key, lalu koma, lalu nama deh, lalu varchar, kasih berapa maksimal yang bisa dimuat, aku kasih 20, lalu not null kenapa? Supaya tidak kosong, gitu sih simpelnya. Lalu kasih apa ya?
kasih nama kelas varchar kasih 10 dalam kurung not null, koma lagi. Ini yang kita sebenarnya tipe data itu ada banyak, tapi mungkin aku mau kasih salah satu contoh. Selain kayak integer, string kayak varchar gitu, aku mau kasih salah satu contoh yang memang pengkondisian gitu. Kayak kita bisa milih antara opsi 1 atau opsi 2. Itu namanya, kita kasih nama apa ya? Keterangan nih. Keterangan caranya itu enum dikasih dalam kurung, keterangannya apa di dalam. Keterangannya itu pakai string ya. String hadir, koma, string lagi tidak hadir. Dah. Lalu kasih not null supaya tidak kosong. Dah. Ini selesai, kita tutup, titik koma, jalankan. Nah, sudah. Sudah nih. Tabelnya sudah sudah dibuat. Kita mau coba lihat tabelnya sih. Gimana caranya? DESC. Nama tabelnya apa? Siswa. Titik koma, set. Nah, sudah. Kita sudah membuat database, kita sudah membuat tabel. Nah, ada beberapa hal lain yang mungkin aku mau kasih tahu juga. Kayak mungkin delete ya kan. Mungkin kalau seandainya kita melakukan kesalahan gitu, gimana sih cara mendelete salah satu tabel ataupun satu database itu? Caranya gini. Apa ya? Drop kasih keterangan ini mungkin tabel dulu. Tabel kelas. Drop tabel kelas. Oh, gini ya wis. Supaya lebih simple. Langsung drop database namanya contoh 1 titik koma, set. Asik, sudah terdelete ya guys ya. Coba show database titik koma, apakah sudah hilang? Sudah hilang. ACC, kita sudah membuat salah satu cara membuat database dengan software exam. Nah, kalau gitu ini juga sekaligus edukasi sih, gimana cara pindah dari exam ke Laragon. Kok aku kayak menggiring banget. Nah, gini. Oh ya, seandainya kan kalian kayak ngelakuin Ctrl C, itu sama aja kalian keluar dari MySQL-nya. Jadi kayak perlu MySQL, usernya root, lalu passwordnya di loginin balik supaya masuk ke database lagi. Itu sih. Sudah. Sekarang kan karena kita sudah examnya sudah selesai. ACC. Sekarang kita masuk ke Laragon. Kita matiin dulu. Nah, kalau seandainya kita sebelumnya sudah memakai exam tapi mau ke Laragon, kalian harus kayak nonaktifin dulu examnya. Gimana caranya? Caranya itu di text manager. Nah, di sini kita klik kanan end task, klik kanan lagi end task. Pokoknya yang memang exam di sini mau di apps atau background proses, kalian matiin aja gitu. Supaya nanti gak bentrok antara exam sama Laragonnya, guys. Nah, kalau emang kalian sudah install Laragon, kalian sudah kayak seperti videoku sebelumnya udah kayak setting-setting beberapa hal, mungkin aku pakai langsung aja di sini. Nah, ini adalah tampilan salah gua. Sorry. Nah, ini adalah tampilan Laragonnya. Kita coba start ya. Nah, sudah terstart, udah cukup. Nah, gimana sih cara untuk membuat database di Laragon? Ini sangat-sangat simple. Kita tinggal ke terminal.
terminal Laragonnya. Dan mungkin kalau seandainya kalian baru awal-awal banget pakai Laragon, disuruh download kayak sesuatu di terminalnya, oke aja, karena memang itu dibutuhkan. Ataupun nggak diinstal juga nggak apa-apa sih, bahkan ngaruh banget. Nah di sini kan karena kita sudah ke direktornya Laragon, kita tinggal masuk login aja ke MySQL-nya. MySQL. Semua yang kita lakukan di exam itu sama aja nanti berdampak ke Laragon. Ya sama aja, cara buat create database, create table, delete table, dan sebagainya itu sama aja. Cuman menurutku Laragon itu lebih simpel aja. Itu username, password, root, langsung passwordnya kosong, enter, sudah, kita sudah masuk ke SQL-nya. Kita coba show databases, titik koma. Nah ini adalah database yang aku memang buat di Laragon. Kalau emang itu sebagai contoh ya, kita coba localhost ke PHP admin. Nah di sini tuh bedanya exam sama Laragon. Tadi kan exam langsung ke PHP adminnya langsung, gak usah login atau apa-apa. Kalau Laragon kita perlu login, root, dan ini langsung login saja. Sudah. Nah, apakah sesuai? Blok makanan sudah sampai ke ini. Sudah, kita sesuai dengan database yang memang di Laragon saya. Sekarang kita akan lanjut. Gimana sih? Ya, sama aja sih. Kita tinggal kayak create database. Nama databasenya mungkin contoh 2 gitu kan, titik koma udah. Coba show databases titik koma. Udah, apakah udah ada contoh di sini? Selanjutnya kita coba create table ya kan. Use contoh strip 2 titik koma. Udah, lalu tinggal create table. Nama tabelnya mungkin siswa kayak tadi. Lalu buka kurung. Nah, kita mau coba hal yang beda di sini. Kita gak akan samain isi tabelnya kayak tadi, tapi mungkin kayak ID dan juga keterangan kita samain. Tapi ada beberapa hal yang memang aku mau tambahin sih, sebagai tambahan aja gitu. Mungkin kalau seandainya aku gak lupa. Gini, dari ID tadi pakai integer, lalu auto increment, lalu primary key not null. Nah, set kita kasih nama charnya 10 deh. Nah, varchar dan char itu aku gak tahu juga bedanya apa, tapi pokoknya itu kayak string aja, nambahin aja pokoknya. Not null, masuk. Lalu apa lagi ya? Jurusan ya. Jurusan juga. Atau kelas varchar. Ini cuma pembeda aja antara char dan varchar. Gak ada yang gak akan ngaruh banget sih. Not null, lalu enaknya apa ya kita tambahnya? Kalau nggak salah itu gini deh, tanggal, lalu kita kasih tipe datanya date, not null, tambahin. Lalu apa tadi ya? Keterangan. Enum isinya hadir dan polos. Asik polos. Nah, sudah, kita kasih not null supaya tidak kosong. Kita akhiri titik koma. Sudah.
kita sudah membuat tabel, sudah membuat database. Kalau gitu coba apakah memang sudah masuk tabelnya DESC nama siswa titik koma set. Asik, sudah ada guys ya. Tanggal itu nanti kayak kita masukin tanggal kapan ini dibuat, dan ya itu sih kapan ini dibuat, dan ya sudah itu doang. Oh ya, aku lupa sebenarnya gini, tanggal juga bisa dibuat otomatis diisi kayak auto increment, tapi beda kata, beda kalimat mungkin ya, beda kalimat. Ada satu sintaks yang memang caranya itu pakai, mungkin di MySQL yang sekarang mungkin nggak sesuai ya. Ya gitulah pokoknya. Aku di next time aja, aku akan lebih detailnya, tapi kurang lebih begini cara buat database dan table pakai dua software. ACC sekarang kita akan coba drop database yang mana ya? Contoh seret 2 titik koma set database contoh sorry lupa contoh 2 titik koma set loh. Haya crop database contoh 2 outline 1 kok crop kocak, sorry drop database contoh 2 titik koma set. Nah sudah, sorry tipu kebiasaan. Udah mungkin gitu aja sih. Cara buat kayak Laravel exam juga sama. Caranya kita harus kayak entax dulu kayak tadi. Ya wah, aduh. Mungkin aku akhiri aja di sini, caranya sama aja. Pokok tips dari aku itu kayak kalau kalian memang benar-benar mau belajar database, kalian pelajari dulu SQL dasarnya gimana, dan nanti coba aja implementasi kayak buat database 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti bisa digunakan di berbagai proyek yang memang kalian naungi atau kalian buat lah. Mungkin gitu aja, mohon maaf seandainya aku kayak gak jelas ngomongnya. Aku lagi pilek, jadi agak mindeng gitu kan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya seandainya ada salah kata dan perbuatan saya memang menyinggung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kita sama-sama belajar. Mungkin next time aku mau coba buat CRUD PHP, CRUD PHP web gitu ya. Mungkin next time sih, nggak tahu kapan mau buatnya, karena aku juga agak sibuk gitu. Udah cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ya udahlah. Bye bye, ciao.